Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Matematika Wajib bersama suara ini. Suaranya siapa? Suaranya Ibu Uhti. Oke, siap untuk mengawali pertemuan kita? Oke. Selamat datang para siswa yang luar biasa. Mari bekerja sama, belajar keras, saling menghormati, dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Ayo lakukan. Siap ya? Oke. Perkenalkan, guru mata pelajaran dalam matematika wajib kelas 10, MIPA 5 dan 6 itu adalah Ibu sendiri, betul, Latifatun Nur Rahmah. Oke, ini wajahnya. Jika kalian bertemu tidak sengaja saat tidak menggunakan masker misalkan, mengenalinya, sapalah ya. Untuk biar ibu tahu, oh itu anak ibu, kayak gitu. Oke? Oke. Sudah ditatap wajahnya? Kalau misalkan sudah, kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu unggah-ungguh. What is the meaning of unggah-ungguh? Apa sih artinya unggah-ungguh? Apa? Ada yang tahu? Betul. Tata krama atau secara bahasa politis, aturan, tata tertib. Oke, di kelas ini Ibu punya tata tertib yang harus kalian patuhi. Oke, siap ya? Aturan dibuat guna membentuk jiwa-jiwa disiplin dan bertanggung jawab. Oke, kalau kalian ingin bebas, sok silahkan pilih kelas yang lain yang tidak ada aturan seperti ini. Begitu? Kalau mau bersama Ibu, ayo bersama-sama ikuti aturan berikut ini. Yang pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua itu berawal dari niat. Oke? Tata kembali niat kalian untuk berada di sekolah ini. Kalian mau ngapain? Mau main? Atau ingin menambah ilmu kalian? Mau ngapain nih? Mau ngapain? Oke? Ibu mohon tata kembali niat kalian. Kalau misalkan kalian ingin belajar, bismillah. Satu hal yang sudah kalian dapatkan saat kalian meniatkan untuk belajar, satu pintu di otak, pikiran, dan hati kalian akan terbuka. Terbuka terhadap apa? Terhadap pengetahuan yang baru. Siap ya? Oke. Yang kedua, di kelas Ibu harus selalu tersenyum. Bukan online. Kalau senyum-senyum sendiri, nanti dikira gimana gitu kalau ada yang lihat. Ya nggak senyum terus gitu. Tapi saat kalian coba sih, coba kalian berdiri di depan cermin, tatap wajah yang ada di cermin itu, apakah benar wajah kalian? Setelah itu cobalah tersenyum. Tersenyum dari hati. Dari hati. Senyum 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, seperti itu. Bagaimana? Sudah ditatap wajah itu? Gimana rasanya? Bu, iyuh banget sih. Coba sih, saat kalian tersenyum, menyenyumi, apa sih? Iya, membuat senyum yang ada di depan kalian, apa yang kalian rasakan? Marahkah? Atau emotion? Enggak ya? Enggak kan? Enggak. Sama seperti kalian kalau misalnya bertemu dengan orang yang baru pernah kalian lihat, misalkan tiba-tiba dia tersenyum ke kamu. Gimana rasanya? Walaupun nggak kenal misalkan. Seneng kan? Ya ini orang ramah banget sih, ya ampun. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian nih ketemu sama yang mukanya cemberut ya, senyumnya ditekuk-tekuk bibirnya itu. Kalian baru pernah ketemu nih. Ini orang judes banget. Oke? Penilaian pertama seperti itu. Gimana rasanya? Kalian merasakan energi negatif kan? Iya nggak sih?
Betul? Betul, betul. Oke? Karena saat kalian tersenyum, maka kalian akan berbahagia. Bahagia gimana Bu maksudnya? Ya nggak bahagia karena misalkan dapat duit 1 miliar misalkan ya. Ya nggak sebegitunya. Tapi ada energi positif yang hadir saat kalian tersenyum terlebih dahulu. Oke? Oke, kita mau mulai nih pelajaran matematika. Oke, matematika. Apa yang ada di dalam benak kalian? Oh my god, matematika. Oke, kalian udah cember dulu nih. Energi positif datang. Tadi dari niat udah buka satu pintu nih. Karena kalian membuka kembali dengan energi negatif. Matematika gitu. Hanya seperti itu saja. Pintunya akan sedikit menutup. Oke? Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke. Begitu ya. Siap ya? Senyum. Oke, sebelum memulai, Bismillah, ya Allah, matematika. Senang banget. Nah, apa ya? Kalau kalian seperti itu, ada energi positif dan pintunya kebuka lagi satu. Seperti itu. Yes? Oke. Yang ketiga, salam dan sapa. Oke, di dalam kelas Ibu, kalau misalkan kita entah itu di kelas online atau misalkan pandemi ini berakhir, amin, 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 dan kita bisa tatap muka, saat Ibu menyampaikan salam atau menyapa kalian, balaslah dengan salam dan sapaan yang baik. Begitupun sebaliknya. Kita saling mengingatkan. Gimana? Oke? Oke. Dengan sapaan yang baik, misalkan masa sama guru sendiri. Bu. ya gimana ya? Masa kayak gitu. Sapaan yang baik seperti apa? Kalian sudah paham itu. Oke? Oke. Yang keempat, sopan santun. Oke? Nah, di sini sopan santunnya kayak gimana, Bu? Satu, kalau misalkan kalian berhadapan dengan guru, entah itu di sekolah ataupun saat online. Sopan santun gimana? Misalkan ada pertemuan meet. Nah, kalau misalkan pertemuan meet itu kayak gimana sih harusnya? Apakah harus kalau diminta off atau on kamera, silahkan ikuti yang diminta oleh guru kalian. Itu sebagai sopan santun. Saat kalian meng-on-kan kamera, saat mengikuti Google Meet, itu kalian menghadirkan diri kalian dalam pembelajaran tersebut. Kalian tidak mengacuhkan, tidak menyueki, apa ya istilahnya. Jadi guru kalian itu tidak terabaikan. Seperti itu. Yes. Atau misalkan dalam mengumpulkan tugas. Nah, gunakanlah bahasa yang baik. Kayak gitu. Yes? Yes. Kenapa? Karena di kelas Ibu, sopan santun, itu Ibu jadikan, apa ya istilahnya? Mana nih? Oke. Nah, di sopan santun ini, kalau Ibu mendengar atau melihat sendiri atau melihat sendiri cara kalian berkomunikasi dengan teman kalian atau tidak sengaja dengan guru kalian kurang sopan, mohon maaf. Yes. Kalau misalkan kalian dalam akademik bersama Ibu nilai kalian 100, tapi sopan santun kalian itu luar biasa. Kebalikannya, Ibu tidak segan-segan menghilangkan angka 1 di depannya. Nah, nolnya 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Seperti ini. Oke? Yes? Ini untuk apa? Untuk mengupgrade istilahnya apa ya? Untuk membuat karakter kalian menjadi baik. Walaupun tidak sebanyak itu. Tapi tidak ada salahnya saat Ibu berusaha bersama-sama dengan kalian. Yuk berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Karena karakter itu bisa menjadi tolak ukur seberapa baiknya, seberapa berharganya diri kalian.
Oke ya? Oke. Lanjut. Yang kelima, catat materi. Ibu mohon catat materi yang Ibu sampaikan. Ya, catat materi yang Ibu sampaikan ke buku catatan kalian. Tolong buku catatannya jangan buku catatan campuran ya. Bingung nanti kalian ya. Kenapa sih Bu? Orang kayak gitu juga dicatat. Kenapa harus dicatat sih Bu? Ini nih. Saat kalian mencatat, apa yang terjadi? Yang pertama, kalian lihat kan? Lihat materi. Yang kedua, kalian terpaksa mengingat materi. Mengingat materi dengan apa? Kalian baca kan materinya? Iya nggak sih? Ini lihat dan baca. Oke. Saat kalian baca, kan nginget. Nginget materinya buat apa? Buat ditulis. Ditulis materinya. Tulisannya, Masya Allah. Saat ditulis materinya, apa? Ada sedikit yang melekat di otak, pikiran, dan hati. Yes? Ini nih. Tapi saat kalian cuma lihat doang nih materinya, cuma kayak gini doang. Kalian ingat nggak? Ibu yakin tidak 99,9% kalian akan mengingatnya. Tapi usaha kalian dalam mencatat materi, kalian akan melakukan ini nih. Hal yang tidak kalian sadari akan ada di pikiran kalian, itu akan membekas. Nah ini Ibu yang diinginkan dari Ibu adalah kalian harus catat materinya. Oke? Siap ya? Oke, lanjut. Baiklah. Terlihat ya, semoga terlihat. Kumpulkan tugas tepat waktu. Oke? Nah, ini sangat harus kalian perhatikan. Kumpulkan tugas tepat waktu. Kenapa? Supaya kalian itu bisa disiplin dan bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap diri kalian sendiri. Ya, saat kalian bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, maka pekerjaan kalian yang lain tidak akan terganggu. Yes? Dan tidak menumpuk. Itu membantu diri kalian sendiri. Ya, tidak mengendek-endek tugas. Apa sih Bu endek-endek? Menunda. Oke? Karena saat kalian sudah menunda satu hal, maka yang terjadi adalah penundaan selanjutnya. Ya, Ibu berusaha membantu kalian untuk apa? Untuk tidak menyiksa diri kalian. Dengan cara apa? Yuk, kumpulkan tugas tepat waktu. Karena Ibu itu sangat suka memberikan diskon. Diskon nilai. Bagi yang terlambat, mohon maaf, Ibu diskon 25% nilainya. Misalkan kalian harusnya dapat 100, tapi kalian kumpulkan terlambat 75 saja. Seperti itu. Ya? Oke kan? Oke banget. Dan selain kalian kumpulkan tugas dalam bentuk foto, setiap 2 pekan sekali, Ibu minta kalian kumpulkan buku kalian ke sekolah. Ya, 2 pekan sekali. Kenapa nggak setiap hari, Bu? Kenapa nggak 1 minggu sekali? Kalau 1 minggu sekali, Ibu khawatir kalian yang jauh atau mungkin tidak ada kendaraan, seperti itu. Kalau misalkan 2 minggu sekali, yang tidak memiliki kendaraan bisa nitip temannya, seperti itu. Kenapa nggak sebulan sekali, Bu? Ibu yakin kalian akan menumpuk tugas sebulan itu. Gimana kedegar-degarnya kalian dalam menyelesaikannya? Jadi supaya mipil, ya. Kalian nggak stres, Ibu pun nggak stres dalam apa? Ngoreksinya, gitu. Oke? Siap ya? Kita bekerja sama. Oke, Bro?
Oke, sis? Oke. Yang terakhir, sukai guru dan pelajarannya. Apapun pelajarannya, ibu mohon, ini yang harus kalian lakukan. Sukai guru dan pelajarannya. Kenapa? Saat kalian menyukai seseorang. Nah, misalkan nih, kalian itu sedang jatuh cinta. Falling in love with me. Ibu narsis banget. Sekarang kalian jatuh cinta nih ya sama guru kalian atau sama gebetan kalian. Sereceh apapun yang disampaikan oleh gebetan kalian akan menerimanya ya gak sih? Terus bakal diinget-inget terus. Ih, kemarin aku dibilang cantik. Ih, kemarin katanya aku pakai jaket itu aku tambah ganteng katanya. Nah, hal yang seperti itu kalian ingat ya gak sih? Saat kalian berkomunikasi dengan orang yang kalian sukai. Tapi saat kalian berkomunikasi dengan orang yang kalian tidak suka, pasti kalian anggap hanya angin lalu, ya gak sih? Nah, sebagus apapun, semanfaat apapun orang yang kalian benci, kalian tidak suka itu menyampaikan sesuatu ke kalian, gak akan sampai ke otak kalian, gak akan kalian gubris, gak akan kalian inget-inget. Nah, oleh karena itu, saat kalian mencoba menyukai gurunya, pelajarannya, itu akan membuka pintu satu lagi. Oke? Membuka pintu satu lagi di hati dan pikiran kalian. Nah, semakin lebar nih, semakin lebar yang terbuka, maka semakin banyak yang masuk materinya. Ataupun hal-hal bermanfaat lainnya. Iya gak sih? Oke gak? Bener gak? Bener dong, bener kan ya? Bener lah ya. Oke, mulai sekarang yuk bismillah. Ih, bapak itu walaupun kumisnya tebel, tapi oke, bismillah aku menyukainya. Bahasanya bagus, yang disampaikan oke. Ih, ibu itu, ya ampun, tatapan matanya oke sekali. Atau, ih, materinya oke, aku bisa. Bismillah. Seperti itu. Bisa ya? Bisa. Bisa dong. Harus bisa. Oke, selanjutnya. Di matematika wajib, kelas 10, apa sih yang akan kalian pelajari di semester 1? Oke, perhatikan di sini. Yang akan kalian pelajari yang pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Yang kedua, pertidaksamaan rasional dan irasional. Yang ketiga, sistem persamaan linier 3 variabel. Yang keempat, sistem pertidaksamaan 2 variabel. Meliputi linier kuadrat. Ibu, apa itu? Ibu, itu. Guys, tenang dulu, oke? Bismillah, kita sama-sama bergandengan tangan mempelajari ini semua. Oke ya? Ya. Pertama, terima dulu. Ya. Jangan kalian aduh dulu. Saat kalian bilang aduh, energi negatif kalian muncul. Oke? Gak ada yang gak mungkin kan? Gak mungkin ibu langsung kasih soal kelas 12 ke kalian. Enggak kan? Ini sesuai dengan porsi kalian di kelas 10. Oke? Bismillah. Yes? Oke? Dengan nama Tuhan, ayo kita bersama-sama mempelajari matematika sedikit demi sedikit. Siap ya? Oke. Lalu semester 2 apa, Bu? Di semester 2, ini yang akan kalian pelajari. Fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional, kemudian komposisi dan inverse fungsi, dan yang terakhir, trigonometri. Ya, saat kalian berusaha mempelajarinya, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang namanya susah. Oke? Ingat, saat kalian tidak bisa, bertanyalah. Tanya, oke? Saat kalian tidak bertanya, maka sesat di jalan. Lalu, ibu akan kasih oleh-oleh pretest. Apa sih, Bu? Pretest, ibu pengen tahu. Di SMP kalian dapat apa? Dasar kalian dalam matematika wajib
itu kalian sudah punya atau belum? Oleh karena itu, sok silahkan. Oke. Silahkan selesaikan. Banyak ya, Bu. Tapi insya Allah mudah. Di SMP, kalian sudah mendapatkan ini. Ini sebagai dasar sebelum kalian melangkah di materi yang pertama. Ya, Ibu harap kalian bisa ini dulu. Ibu pengen tahu nih, ini bisa nggak sih kalian? Ya, yang pertama selesaikan operasi berikut. Kecil, ya nggak sih? Oke, yang kedua, ada 2 nomor. Dan yang ketiga, nah ini cuma ngasih tanda doang. Oke, ini tanda apa ayo? Kasih tanda, salah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja tandanya di sini. Ya, oke kan? Oke. Kalau seperti itu, misalkan ada yang, Bu sebenarnya saya nggak paham atau apa, silahkan hubungi Ibu di nomor yang tertera. Oke? Begitu? Begitu. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Pagi apa siang ya? Sekian. Semangat belajarnya. Ya. Oke, kita bersama-sama bersinergi. Bersinergi. Yuk, kita bersama-sama menyelesaikan matematika wajib di kelas 10 ini. Insya Allah. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.